Bahkan ia berkeinginan hadir di Moskow bulan Februari mendatang untuk acara penandatanganan. Kementerian Pertahanan negara-negara Fakta Atlantik Utara NATO yang bersidang di Brussel, Belgia, sepakat untuk membentuk pasukan elit baru dengan jumlah lebih sedikit dari yang ada sekarang. Pasukan elit itu akan datang dari berbagai negara anggota yang dipersiapkan dapat menangkal setiap serangan dari pihak luar, khususnya dari Uni Soviet yang menurut NATO masih merupakan ancaman. Para Menteri Pertahanan NATO sepakat untuk mengurangi sekitar setengah jumlah tentaranya menjadi hanya sekitar 50.000 sampai 70.000 tentara, dan Amerika Serikat setuju untuk memulangkan 2/3 tentaranya dari Jerman. Pasukan elit NATO akan dibagi menjadi 4 divisi, masing-masing 2 divisi ditempatkan di Inggris di bawah komando Inggris, sebuah divisi terdiri atas pasukan dari Jerman, Belanda, Belgia, dan Inggris. Sementara itu, 1 divisi lagi ditempatkan di Italia dengan komando Italia yang akan menjaga kawasan selatan Eropa. Menurut beberapa pejabat NATO, dibubarkan beberapa bulan yang lalu, namun NATO masih menganggap perlu adanya fakta pertahanan di Eropa untuk melindungi instalasi dan kehidupan di Eropa Barat. Api yang membakar ratusan sumur minyak Kuwait hingga kini belum mampu dipadamkan. Sumur-sumur minyak Kuwait itu dibakar pasukan Irak lebih dari 3 bulan lalu ketika mereka menduduki Kuwait. Para ahli lingkungan mengungkapkan asap hitam dari sumur-sumur itu merupakan penyebab utama kerusakan lingkungan di Kuwait dan sekitarnya. Diperkirakan masih sekitar 400 dari 600 sumur minyak yang dibakar pasukan Irak di masa pendudukannya kini masih mengobarkan api dan mengeluarkan asap tebal. Lambatnya mengatasi kebakaran di sumur-sumur minyak itu karena para pekerja harus membersihkan terlebih dahulu daerah sekitar sumur dari ancaman ranjau dan bom yang ditinggalkan pasukan Irak dan serangan pasukan sekutu. Setiap 248 bom yang dijatuhkan pasukan sekutu pada posisi pasukan Irak semasa Perang Teluk, 70 diantaranya tidak meledak. Seorang ahli penjinak bom dari Royal Ordnance Inggris, Guy Lucas, mengatakan gelapnya lokasi akibat asap sumur minyak mempersulit pencarian ranjau dan bom-bom di sekitarnya. Salah seorang pemadam kebakaran juga mengatakan suasana gelap yang menyelubungi area itu mirip dengan kejadian di Vietnam masa lampau. Genangan minyak di sepanjang pantai mengakibatkan matinya satwa seperti burung yang melintas di atasnya. Juru bicara masyarakat penyayang burung Inggris, David Sexton, mengatakan banyak burung yang mencebur ke minyak ketika memburu mangsanya. Ia menambahkan bila burung-burung itu terkena minyak, sekitar 10 hingga 20% dari tubuh mereka akan mati. Draw the fire up through a funnel, cut the casing, cap the well below. On a high-pressure well, it can take up to a week. The fires out so far are on the small wells at the edge of the field. The hard part lies ahead. It's the end of the... Kota Houston dan San Antonio di Texas, Amerika Serikat segera akan dihubungkan dengan jaringan kereta api cepat yang dibangun dalam waktu dekat ini. Pemerintah negara bagian Texas akan memutuskan hari ini pemenang tender pembuat kereta api tersebut. 2 perusahaan bersaing dalam memenangkan pembangunan jaringan kereta api ini, yaitu sebuah perusahaan Prancis dan perusahaan Jerman. Proyek ini bernilai 7 miliar dolar atau sekitar 13 triliun rupiah dengan pembangunan beberapa terowongan dan jembatan layang. Pemerintah negara bagian Texas tidak akan menerima bantuan keuangan dari pemerintah federal, namun beberapa lembaga perbankan akan memberikan bantuan di samping dibentuknya sebuah konsorsium yang bertugas mengumpulkan modal dan mengelola jaringan kereta api ini bila berfungsi nanti.